Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya kurang semangat nih. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang berbahagia. Dulu, alhamdulillah, saya mendapat kesempatan umroh bersama kedua orang tua saya dan bisa beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram bersama jutaan umat Islam. Tetapi aku pun bertanya, mengapa di sana aku merasa aman, tidak takut akan dicuri barang berharga saya atau curiga terhadap sesama? Jawabannya satu, karena mereka meneladani akhlak Rasulullah. Tapi seperti apa dan bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka perkenalkan, nama saya adalah Bagawanta dan izinkan saya menyampaikan pidato mengenai meneladani akhlak Rasulullah. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan sebuah pantun. Mentari pagi Madinah berseri, cahayanya sampai ke bumi pertiwi. Izinkan saya menyapa Dewan Juri, salam hormat sepenuh jiwa dan hati. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, meneladani akhlak Rasulullah itu sesungguhnya bagaikan seseorang yang mendapat cahaya terang di tengah kegelapan. Karena legitimasi bahwa cahaya terang itu berada pada diri Nabi Muhammad disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qalam ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Dengan akhlak yang luhur itu, Rasulullah menjadi contoh bagi kita semua. Beliau menunjukkan bahwa menjadi orang baik itu tidak harus melakukan hal yang besar, tapi bisa diawali dengan hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai inspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ajak Anda kembali ke Mekah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ada satu kisah yang sangat membekas di hati saya. Ketika kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya di Ka'bah, perselisihan itu hampir berujung perang saudara. Masing-masing kabilah merasa paling berhak, masing-masing menggenggam pedang. Lalu datanglah Nabi Muhammad. Dengan tenang ia mengambil sehelai kain,
meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta agar setiap kabilah memegang sisi kain tersebut bersama-sama dan mengangkatnya ke tempat semula. Satu keputusan. Mereka semua puas dan tersenyum. Tidak ada darah yang tumpah. Itulah kecerdasan akhlak yang berasal dari hati yang suci dan bersih. Maka teman-teman, bolehlah kita jujur kepada diri kita sendiri. Sudahkah hari ini kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah berjuang untuk kita? Sudahkah hari ini kita tersenyum kepada teman kita yang sedang bersedih? Sudahkah hari ini kita berkata jujur meskipun kebenaran itu pahit? Itulah meneladani akhlak Rasulullah. Tidak hanya di mimbar pidato ataupun di hari-hari perayaan, tetapi setiap hari, dalam setiap tutur kata kita, setiap langkah kita. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammina makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan satu hal yang paling penting. Mencintai Rasulullah itu mudah diucapkan, tapi bukti cinta kita kepada beliau adalah ketika kita berani menjadi baik di zaman yang kadang justru menertawakan kebaikan. Karena dengan begitu, kita bukan hanya mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kita membuktikannya. Sebagaimana jutaan umat Islam yang beribadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Sholat subuh di Masjid Nabawi, harum semerbak, wangi melati. Semoga kita menjadi generasi yang mewarisi akhlak Nabi sejati. Wabillahi taufik wal hidayah, waridau wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.